sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Asal nanti itu lakukan Bapak Ibu, tidak hanya sholat ibadah, bahkan hidup dan mati itu hanya teruntuk bagi Tuhan Allah semesta alam. Kalau di hati dunia aku melakukan segala sesuatu kurang ikhlas, akan tiba penyesalan. Ambu lagi bukti. Dulu ada seorang apa-apa bapak dan ibu bakarajo dengan murang kayu gadang. Mulai dari semenjak bujangnya sampai nyo barumah tanggo, sampai baranak, bahkan sampai bacucu bakarajo jo bos majikannya cakup. Kalau ada seseorang bakarojo jo orang lain serupa itu menandukan bosnya cakup orang elok. Beta orang bakarojo jadi. Di saat usia Pak Kulah mulai tua, suatu hari nyotomuilah majikannya de apa tadi, wahai Tuhan, dari bujang lembo bakarojo jo Tuhan, sampai barumah tanggo baranak, bahkan kini lah cucu tanago ambo lah mulai berkurang, kekuatan lah mulai hilang. Samantaro gaji nan Tuhan agiakan tak pernah buat Tuhan kurangi. Malu ambo menerima gaji nan sagadang itu dengan tanago yang ambo sumbangkan. Untuk itu wahai Tuhan, ambo minta izin untuk berhenti kece apa tu. Tanago lah kurang, kekuatan lah hilang, gaji serupa itu jo banyaknya dia dan dek majikannya. Malu nyo menerima gaji gadang dengan karajo yang serupa itu. Jarang-jarang orang serupa itu tu Bapak Ibu. Tanago lah kurang, gaji gadang jo dia kan dek majikan. Malu nyo menerima gaji gadang tadi. Jarang-jarang orang serupa itu tuh Pak. Sebab kebanyakan kita manusia kalau dapat karojo sakete lan gaji, hah? Godang. Kan dah ambo nang ngecek. Apalagi kita orang Minang kok dapat jadi mandua sedaknya. Tahu mandua Pak. Tukang cariak-cariak orang karajo tapi gajinya gadang dari orang karajo. Akhirnya ada cek majikan dan bosnya. Kalau itu alasan apa, aku boleh bisa memahami dan memaklumi. Tidak apa-apa. Tapi sebelum Bapak berhenti jambu, ia ada syaratnya cek. Syaratnya wahai Tuhan, kalau jambu aku penuhi. Sebelum Bapak berhenti, tolong bangunkan ambo sebuah rumah yang megah dan mewah, godang dan lapang. Berapun biaya untuk rumah tersebut, ambo lagi ambo kaduakan. Laika 2M, laika 3M, laika 5M, laika 10M biaya untuk membangun rumah jago. Baca dan sebutlah ambo kaduakan. Ibu-ibu lah ada mencari 5M. Hah? Belum lepas. Ambo baca di koran. De apa cakul ingin berhenti jo Bapak Ibu. Prinsip nanyo pakai mengerujukan rumah cako dengan separuh hati. Nak jo separuh hati do, dengan separuh hati awak lah berhenti jo lagi. Kok berang majikan beko awak lah ingin jo berhenti. Alun nyo pecat awak lah minta berhenti. Prinsip nanyo pakai membangun rumah cako dengan separuh hati. Akhirnya selesai rumah tadi nyo mengaju kepada Tuhan nyo, wahai Tuhan, permintaan Tuhan lah ambo penuhi. Rumah lah siap, lai sesuai jualan ambo minta, tanya majikan nyo, lai Tuhan tinjau lah, caliak lah. Ketika ditinjau dicaliak dek majikannya tadi, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kecewa majikannya ceko, tapi tidak terlampau kecewa. Dia dapat adu. Iyo keberhenti apa bakarajo lai. Iyo Tuhan, tak baru. Mulai semenjak hari ini kecek majikannya, apa dan keluarga mesti tinggal di rumah nana Pak gue itu. Dan mulai semenjak hari ini rumah tu ambo hadiahkan untuk apa? Hanya Pak tadi dari dosa mana dan kau tahu dan untuk dan gue saranca mungkin mah. Dia mengerujukan segala sesuatu kurang ikhlas. Nan ikhlas tu nak gratis tu.
Oh, nan ikhlasku ndak gratis. Ikhlasku harapan cuma disangkutkan kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Amwagi contoh nan ikhlas tu Bapak Ibu. Pada zaman dahulu ada seorang guru. Guru kok sangat hebat, punya murid sangat banyak, tersebar di berbagai tempat dan daerah. Ketika guru tadi latuonya ndak majale, tinggallah guru tadi dengan istrinya di sebuah perkampungan. Ketika guru cakola tinggal di sebuah kampung jobininya, suatu hari mengeceklah seorang ayah kepada anaknya, dan anaknya kok adalah murid sang guru. Kece apa anaknya na apa mendapat kobanan guruan tua ibu tinggal di kampung itu na silaulah guru tu balana jamuaklah lai sehat agaknya apa ibu tu. Jadi Pak kece anaknya de apaknya ko orang tahu juadat bapak dan ibu kecenya kanaknya nak bajalan babua bati malenggang babua tangan itu memang orang tak mampu, orang tak punya nak, tapi di warak laya do bi tagak lay tau bi tagak ko lain tak dibongkar di apaknya basandang laubi tadi di anaknya, tapi laubi tagak lay laubi robah dia dibongkar di apaknya. Tiba di rumah sang guru, ditokoklah pintu tadi, diucapkan salam, terdengar jawaban salam, pintu tak buka, tak cukuplah sang guru. Kece anak langsung, Pak, lupu apa juambu? Alhamdulillah nak nanapak tak lupu juam dokan sianukan iyo Pak. Masuklah Pak, kuado titipan dari orang gaya amuah ubi kayu. Iko nanado di rumahnya untuk apa je ibu? Kece sang guru dengan wajah berseri, nampak mukanya jago gembira. Iko ya wana katuju wana di apa je ibu? Wana kece tadi mau kasih ke orang yang umah. Padahal ubi kayu nanti bawa dia anak muridnya, nampak aruknya sang guru tadi. Maknanya saya kecil pun para orang hargai hormati. Ya bu, ya bu. Anak dia ubi yang bawanya ibu besok makan roti dan itu apa antarkanlah ke dapur dulu Pak sampaikan ke ibu dikecekkan ke bininya, murid aku datang kuah oleh-oleh dari orang lain ubi letakkan di situ, kamu kau dulu baca itu anak tersebut lama nak pasabok kecek sang guru kepada istrinya. Lah carito panjang dan lebar antara kamama pe carito guru dan murid tadi. Dek lama murid tadi mengecek Pak ambo minta izin pulang lagi. Iyo ka pulang lena, iyo Pak tunggu dulu apa laporkan ke ibu dulu di dapur. Wailah guru ka sampai bininya di dapur kecek sang guru murid ambo tu ka pulang lagi kiro-kiro ana liado di rumah kita untuk oleh-oleh lo dek pajatu kecek sang guru ka bininya. Jawaban bininya yunda ato roda nana dua nada puanya wali kompor peribuat karena mungkin itu kita bagian kepada itu. Pikirlah dulu kok leadonya sesuatu untuk anakku. Iyalah bagi kia lo bininya tadi dah lama sudah itu tersentaklah sang istri guru tadi. Ayo dah aduh. Karena do kambing hewan peliharaan dah satu-satunya. Hewan peliharaan kesayangan dah. Kambing seekor itu dan nampak dia gonya. Mandanga itu kecek istrinya, kecek sang guru, kiro-kiro kalau kambing itu kita ajian ke anak tu. Kiro-kiro kepada istrinya tadi mengajak musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, dan di antara urusan mereka musyawarahkan dengan mereka. Kiro-kiro kalau kambing itu kita ajian ke anak tu, mengajak musyawarah. Ajian kambing itu kayaknya itu perintah. Ibu-ibu mengambil sampah di rumah dari musyawarah Pak. Lagi aku punya sampah itu bekoda. Nanti musyawarah tu tak perlu dulu diundang ke tengah rumah itu berkumpul tengah rumah bicarakan sampah, tak perlu dulu itu. Musyawarah. Mandangnya itu kecek sang guru, kira-kira kalau kambing itu kita ajian ke anak tu.
Istrinya langsung menjawab, ambo setuju dah kece istrinya. Bu, jarang-jarang bini seperti itu tuh, Bu. Anak murid bawa ubi di balai itu kan yang setuju bininya. Jarang-jarang tuh, Bu. Ambo setuju dah. Baca pula kambing ke dalam koran, dibawa ke muko, kece dulu iyo ke pulangan lenah iyo pas. Kuado titipan dari ibu untuk angkat yang bawa pulang. Tak usah bapak kece sang murid. Bawa pulang gak ancak seru itu. Jangan lepak kece muridnya. Muridnya murid masuk lampau. Kalau murid masuk ini, bayinya kata teh gurunya, Bu, aja kami THR kece. Akhirnya bapak dan ibu, dek kare itu anak itu ndak mau membawa kambing tu, kecek sang guru. Taibo ati ibu pekona. Di situ lo makosana ngati apa ibu ambo lah kambing ko pulang lara sopi yang lo di situ. Akhirnya bayiri lah de anak murid tadi kambing. Tibo di tengah jalan bahasa Indonesia lalu lah anak ko jo kawannya sama sekolah satelah 10 lagi. Kecek kawannya tadi dari tempat guru kita. Oh kambing ko baca ceritonya kan itulah kece anak tadi. Aku disuruh de orang ke aku ke rumah guru kita. Disuruh membawa ubi kayu de orang ke tahu-tahu ketika aku ke pulang di lape de ibu jawab tujuh kambing. Iyo mana tu iyo kironya de pajai. Ko baca ceritonya kapaknya di rumah apaknya santiang matematik. Langsungnya kali-kali kan kawanan mau ubi dapat kambing bisu anganku kambing dapat kau bang. Itu nanti matematikku. Orang tua yang pertama tanpa ada harapan, nggak ada baru ubi yang ada di tempat kita nyenak kok lah untuk beruang, nggak ada baru seketik nggak. Kurang gaek yang kedua bisu ambok kambing kali pulang dari tempat beruang angkat dilope dengan kolor. Yang lebih banyak babalikanlah kambing de orang gaeknya dengan harapan nyo pulang dari tempat gurunya dapat kabau nanti. Bairilah kambing tadi de anakku, bairo ke tempat gurunya. Tiba di situ di toko pintu diucapkan salam, terdengar jawaban salam, pintu dah buka. Kecek samurid pak lupu pak jango. Alhamdulillah nak pak lailah lupu juang daukan sianu kan iyo pak patang kawanan sianu yang datang kemari. Iyo pak inyo nak baca itu aku sampai kemari. Pak kuat oleh di apa ibu kambing jadian di orang kayak ambo. Kecek guru tadi alhamdulillah sampai terima kasih ke orang kayak ambo lah. Jadi pak apa kambingkan kambing dulu ke belakang pak kecekkan ke ibu dulu. Singgahnya di tempat bininya, murid ambo datang seorang lainnya bawa kambing tu berkebaikan di belakang. Ambo kamu dulu baca itu anak tu, lala mau hendak pasubuk. Lah baca itu panjang lebar, kecek murid, pak ambo minta izin ke pulang lagi. Iyo ke pulang amlena, iyo pak tunggu dulu, apa laporkan ke ibu dulu di dapur. Murid tu nyo ke pulang lagi kira-kira anak leado tu inyo tu oleh-oleh, jawaban bininya ubi nyo dah kecek. Masuklah dalam kantong asoy. Masuklah dalam kantong asoy. Iyo kapulangan lena. Iyo iko nanado di tempat apa ibunya ubinya pulang. Dalam perjalanan yo singkokan ubi tadi mengarutulah pajako kawan dan bawa ubi dapat kambing dan bawa kambing. Tu kalau tidak ikhlas menyesal akhirnya. Maka untuk di dunia supaya jangan menyesal Bapak Ibu, berbuatlah segala sesuatu dengan ikhlas. Yang kedua penyesalanku datangnya ketika sakratul maut. Seorang sahabat Nabi yang bernama Subban Bapak Ibu, 5 kali sehari semalam beliau selalu tampil di belakang Rasulullah mendirikan sholat fardu yang 5 waktu berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salam Nabi kasuh, salam kakidah Nabi berputar ke belakang di tengah-tengah sahabat yang lain. Pasti ada Subban nampak dari Nabi. Suatu hari, suatu kali sholat, Nabi lah salam kasuh, salam kakidah berputar ke belakang. Tak ada Subban nampak dari Rasulullah. Nabi langsung bertanya, iko yang pemimpin Bapak Ibu, ganjil dari nan biasa menimbulkan pertanyaan.
aneh dari yang biasa mengundang perhatian. Itulah Rasulullah. Sekali saja sahabat nak nampak berjamaah, Nabi langsung tanya, masih anu kau nak nampak? Kau yang pemimpin Bapak. De awak kali muari kawan dak sama saji main agaknya baru mungkin agaknya nyampai ke topek anaknya di Pekanbaru. Padahal kawan kata jalan sampai sakit. Masuk ban pun nak nampak. Jawaban sahabat, apa engkau tidak mendapat kabar ya Rasul? Kabar apa tanya Rasulullah? Beberapa saat yang lalu Subban telah mendahului kita tanpa ada sakit sedikit pun. Kalau dek itu Bapak Ibu malam ini masih ada yang di masjid pun mendengarkan wirid jo baru tarawih jo witir jo bersama awak baru tahu-tahu tengah malam ya pagi besok lah tanda ngasih kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kita tidak ada sakit bagi yang Pak tu yang mendadak mana bayinya Pak tu tak mendadak tu dah bau lah 60 aja menanti itu lah 60 tahun dia dah menunggu itu. Akhirnya sesudah berzikir dan berdoa Nabi dengan sahabat berkunjung ke tempat Subban. Bila ditanya Subban, Nabi bertanya ke istri Subban, wahai istri Subban, ada tak Subban meninggalkan wasiat? Ya Rasulullah, Rasulnya satahu ambo ya Rasul. Tidak ada suami yang meninggalkan satu wasiat pun ya Rasul. Cuma ada 3 kalimat yang beliau ulang-ulang menjelang berangkat ya Rasul. Ambo tidak paham dengan kalimat itu. Aku tanya Rasulullah. Yang pertama ya Rasul, yang beliau ucapkan sebelum beliau meninggal, wa aku indak sadonyo, wa aku indak sadonyo, wa aku indak sadonyo. Wahai para sahabatku sekalian, kata Rasulullah, suatu hari Subban membelikan roti untuk anak kandungnya. Ketika roti lah di tangan anaknya, datang orang minta pengemis. Roti yang di tangan anaknya diminta dek Subban nyo korek du. Sakorek nyo agian ke pengemis, sakorek lain nyo agian ke anaknya balik. Ternyata di sakratil mautnya, ketika detik-detik terakhir kehidupannya, dinampakkan oleh Allah pahala sedekah Subban kosong diam. Sehingga menimbulkan penyesalan. Aku indah sadonya roti yang bahagiakan ketika itu. Aku nak sadonya bahagiakan. Aku nak sadonya. Padahal piti masih ada cek lain untuk beli roti di anak. Timbul penyesalan. Tidak ibu-ibu jangan salah pasang kajinya bu. Dek mendengar pengajian itu di rumah ada bare sakarung 3 tekong susu buat anak baru. Besok pagi datang orang minta-minta dek mendengar pengajian itu bagian kasadonya. Pulang ngapaknya olah buat anak kau kodun lek pada itu Korea tidak. Pada abibi Korea sekarang dan bagian kau orang minta-minta ayo indak pun aku leo. Awak tu menjadi penyesalan di apaknya. Yang kedua yang diucapkan dek suami ambo ya Rasul, ba aku indak jauh, ba aku indak jauh, ba aku indak jauh. Wahai sahabatku sekalian, rumah Subban berapa langkah saja Subban kedua dari rumah telah tiba di halaman Masjid Nabawi. 5 kali sehari semalam Subban melangkahkan kaki menuju masjid. Sehingga timbul penyesalan, Pak aku tak jauh lah rumahku dari masjid. Pak aku tak jauh lah. Kalau jauh semakin banyak langkah kaki menuju masjid, semakin besar imbalan Allah. Tidak itu jangan salah pasang gajinya rumah lah dake ke masjid dek menengai ko baju rumah lah dake bapak di rumah jauh hendak tanduk lo ke masjid menyesal ujungnya nikmati saja anak do. Yang ketiga ya Rasul yang diucapkan oleh suami yang ba aku ndak do balik, ba aku ndak do balik, ba aku ndak do balik. Wahai para sahabatku sekalian, begitu hebat Subban berpuasa Ramadan. Sangat hati-hati memelihara ibadah Ramadannya. Di saat tiba 10 malam terakhir Subban intikaf selalu di masjid. Tapi beliau masih berharap, ba aku indak do balik bulan ko Ramadan, ba aku ndak do balik bulan ko Ramadan. Kece Subban. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hari ini tanpa kita rasakan Bapak Ibu terlalu cepat waktu itu berlalu. Nanti saya di malam 22 ya. Orang yang beriman bergembiranya menyambut gerakan bulan suci Ramadan, ibu hatinya kabar bisa Ramadan.
kuadoro kawan pak sehari baru puasa langsung lagu status sekali. Alhamdulillah Idul Fitri tinggal 29 hari lagi. Angkat dia tidak menaju dah. Model pokok bandingnya jadi. Yang ketiga penyesalanku akan datang nanti di akhirat. Mana menyesal di akhirat? Dalam surah Sajadah disampaikan oleh Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jikalau kamu lihat orang-orang yang berbuat dosa bila di akhirat nanti menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, ya Tuhan kami, iyalah kami cari ya Allah, iyalah kami dengar ya Allah, maka balikkan kamilah ke dunia untuk memperbuat amal soleh. Sungguh kami orang-orang yang yakin ya Allah. Latibo di akhirat menyesal. Mana menyesal ketika hidup di dunia tidak mau bertobat atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, sehingga timbul penyesalan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, supaya jangan menyesal di atas dunia, karajukan segala sesuatu dengan keikhlasan. Supaya jangan menyesal di sakratil maut, karajukan segala sesuatu dengan sesempurna mungkin. Supaya jangan menyesal di akhirat nanti, perbanyaklah selalu istighfar. Mari kita perbanyak istighfar. Yang dibaca yang dibaca astagfirullah. Lah biasa tuh, mari kita perbanyak istighfar. Yang dibaca astagfirullah. Ya dojo lalu tabung, mari kita perbanyak istighfar dan ucapkan istighfar. Mari kita buka pengajian gua dengan ucapan basmalah. Yang dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kan biasa tuh. Mari kita tutup pengajian gua dengan ucapan hamdalah. Yang kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Apa Ibu lah menutup pengajian sampai di situ pengajian itu. Aja menyesal baca alhamdulillah aja itu loh. Ya. Menyesal 3 tamtek Bapak Ibu, ya, dunia, sakratil maut dan akhirat. Boleh menyesal ketika ibadah itu kurang. Boleh menyesal di saat dosa yang kita lakukan kita khawatirkan belum diampuni oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal sudah melakukan ibadah Ramadan. Ya, kita cabai, kita khawatir Ramadan kita pun tidak berhasil. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di penghujung Ramadan. Alhamdulillah sudah malam nangka 22 kita masih tetap rapi. Bertahan selang sarupui kobuk sampai penghujung Ramadan lah jadi itu. Pada itu sebab Allah sampaikan walituk milul iddata, sempurnakan bilangan Ramadanmu pada 29 atau 30 atau 30. Kalau gini 29. Sebab Jumat kita berhari raya. Semparonokan dulu bilang Ramadan, baru ada hak itu walitukab birullah ala mahadaku. Baru dia makan takbir untuk membesarkan Allah. Iku lah jadi puasa indah, tarawih indah, kamasoci indah ado, dake rayu nyolo nama beli baju rayu dulu. Baju koko baru, kopiah baru, kain sarung baru, pakai sal pulo di lihiannya. Ketika sholat Idul Fitri duduknya ndak lo sembarang tampek. Bisa paling muku di belakang imam, sehingga jo malaikat-malaikat kacangang mencari pajak. Jangan menjadi orang yang aneh gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Ramadan yang tertinggal insyaallah diberikan kita oleh Allah kekuatan sehingga kita mampu menyempurnakan Ramadan sampai akhir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.